Dan pada akhirnya, jasad dari korban ketiga itu ditemukan beberapa bulan kemudian. Tengkorak dari korban ketiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel All Crime, channel yang akan mengupas tuntas kisah-kisah kriminal di seluruh dunia. Dan pada malam hari ini kita akan membahas sebuah kisah kriminal, yaitu kisah pembunuhan berantai yang sempat menghebohkan Hong Kong pada tahun 1982. Dan kejadian tragis ini dikenal dengan sebutan Ger Murders. Emang sebenarnya nggak enak sih kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Karena Ger itu artinya toples, Murders itu artinya pembunuh. Jadi pembunuh toples gitu. Ternyata nggak demikian. Maksud dari Ger Murders itu artinya seorang pembunuh yang meletakkan bagian organ tubuh korbannya di dalam toples yang sudah dia siapkan. Toples ya, itu kan biasanya kita gunakan untuk kerupuk, peyek, kue kering gitu ya. Tapi si pelaku ini malah sadis banget. Menggunakan toples itu untuk menyimpan bagian tubuh manusia. Bagian tubuh apa yang dia simpan? Nanti kita akan tahu sendiri. Nah, pelaku ini bernama Lam Kor Wan, yang berprofesi sebagai supir taksi shift malam, yang kemudian menggunakan kesempatan pekerjaannya itu untuk mencari korban-korbannya. Dan semua korban itu adalah para wanita muda. Nah, potongan-potongan mayat dari korbannya itu ditemukan oleh polisi di dalam apartemennya. Dan bukan hanya itu, kepolisian juga menemukan foto porno, video porno, majalah porno yang sering dinikmati oleh si pelaku ini. Nah, sebelum kita ke kronologi kisahnya, seperti biasa gue akan menceritakan latar belakang dari si pelaku sampai dia bisa melakukan perbuatan sadis seperti ini. Ini dia, Lam Kor Wan. Nah, Lam Kor Wan ini lahir pada tanggal 22 Mei 1952 di Malaysia. Dan kehidupan masa kecil Lam ini adalah kehidupan yang sulit gitu. Selain ketika itu keluarganya dalam keadaan yang sangat miskin, Lam beserta adik dan ibunya ini sering dianiaya oleh ayahnya sendiri. Sampai-sampai ini ya, ibunya si Lam ini pernah dipukul oleh ayahnya sampai pingsan gitu. Nah, ayahnya si Lam Kor Wan ini dikenal sebagai orang yang temperamental. Ditambah lagi dengan kesulitan ekonomi, sehingga penganiayaan itu menjadi pelampiasan gitu. Sampai pada akhirnya kedua orang tuanya Lam ini memutuskan untuk pindah ke Hong Kong. Nah, di Hong Kong sanalah perekonomian mereka itu semakin membaik, sehingga mengakibatkan ayahnya si Lam ini jarang lagi mukul anak dan istrinya. Namun walaupun demikian, perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya si Lam di masa lalu itu sangat membekas dalam diri Lam. Ketika dewasanya si Lam ini menjadi seorang yang minder, nggak pedean, susah bersosialisasi, susah berkomunikasi dengan teman-temannya. Bahkan waktu dia sekolah nih, si Lam itu seringnya menyendiri gitu. Diajak ngobrol malah menjauh. Bahkan si Lam ini sampai tidak memiliki teman. Dia ini pemurung, penyendiri, dan sering menghabiskan waktunya untuk bermain catur elektronik. Nah, ketika si Lam ini tumbuh dewasa guys, dia mencoba melamar beberapa pekerjaan. Yang dimana pekerjaan yang dia lamar itu adalah pekerjaan yang menurut dia itu tidak banyak bersosialisasi dengan orang, tidak banyak berkomunikasi, dan pada akhirnya dia memilih sebagai supir taksi shift malam. Nah, kalau supir taksi shift malam kan gitu tuh ya, orang yang udah pulang kerja, udah dalam keadaan capek gitu. Nah, kalau orang udah capek itu pastinya udah nggak banyak ngomong gitu. Dan ini yang diinginkan oleh si Lam, para penumpang taksi yang nggak banyak omong, sehingga membuat mereka itu tidak banyak berkomunikasi. Jadi pekerjaan ini cocok banget buat si Lam gitu. Nah, dikarenakan gaji dari supir taksi ini pas-pasan, mengakibatkan si Lam ini belum bisa mandiri dan hidup terpisah dari orang tuanya. Jadi si Lam ini masih numpang tinggal dengan orang tua dan adiknya gitu. Nah, kalau dalam urusan percintaan nih guys, si Lam ini memang nggak bisa diandelin. Dia orangnya itu minderan sama cewek gitu. Dan dia sama sekali nggak mau berkomunikasi ataupun bersosialisasi dengan cewek. Namanya laki-laki ya, dia kan punya hasrat kan. Pada akhirnya si Lam ini membeli majalah porno, yang dimana majalah porno itu diproduksi di Inggris gitu. Dia membeli secara online majalah-majalah porno itu dan tidak membeli di toko-toko dekat rumah. Dikarenakan dia malu nih. Jadi dia pesan online aja. Yang pada akhirnya inilah yang membuat si Lam ini menjadi kecanduan porno. Bukan hanya satu ya, tapi banyak majalah-majalah porno yang dia beli belanja online tadi. Jadi majalah-majalah pornonya itu disimpan di dalam kamarnya, di tempat rahasia yang sudah dia sediakan. Nah, jadi inilah guys, kenapa kita itu tidak boleh melihat video porno, gambar-gambar porno. Karena perbuatan ini bisa menciptakan bibit-bibit sadis di dalam diri kita. Bahkan bibit-bibit psikopat juga ada di situ loh. Ini hati-hati ya, kalian yang laki-laki ataupun yang perempuan, yang masih suka dengan gambar-gambar atau video-video porno, please stop mulai dari sekarang. Karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh ini itu jauh lebih besar gitu. Dan ini terjadi pada si Lam. Nanti kita akan tahu. Kita lanjut ceritanya. Si Lam ini kemudian membeli sebuah kamera Polaroid, yang dimana kamera ini digunakan untuk memfoto kembali majalah-majalah porno yang udah dia lihat. Kayak majalah itu dipoto sekali lagi, kemudian dicuci, dijadikan bahan koleksi untuk dia. Ditambah lagi nih, karena udah kecanduan dengan hal-hal porno, si Lam ini kemudian bersembunyi dan mengendap-endap di toilet wanita dan memfoto mereka dari bawah yang menggunakan kamera Polaroid tadi, dengan tujuan agar dia itu mendapatkan angle yang bagus gitu sebagai bahan koleksi dia di rumah. Dan itu ajalah kerjaannya si Lam setiap hari. Sambil narik taksi, di sela-sela pekerjaannya, dia membawa kamera Polaroid dan menjepret bagian-bagian tubuh wanita, kemudian dicuci dan dinikmati. Itu aja. Sampai
Sampai pada akhirnya nih, kelakuan silam ini kemudian digerebek oleh seseorang yang membuat Lam pada saat itu berhenti untuk melakukan tindakannya. Kayak tobat sementara gitu lah. Nah itu aja tuh latar belakang dari kehidupan silam. Dan sekarang kita masuk ke kronologi kejadiannya. Ini dia. Nah, aksi pertama silam korban ini terjadi pada tanggal 3 Februari 1982, tepatnya pada jam 4 pagi, dimana pada saat itu hujan tuh lebat banget. Nah, pada saat itu silam itu lagi keliling-keliling dan mencari penumpang. Nah, kemudian taksinya silam ini diberhentikan oleh seorang wanita yang bernama Chang Fung Lan. Nah, Chang Fung Lan ini dalam keadaan mabuk ya. Dia ini bekerja di sebuah klub malam. Kemudian setelah bekerja, dia kumpul sama teman-temannya. Dan biasa anak muda ketika itu kalau udah ngumpul, mabok. Nah, dalam keadaan mabok itulah dia kemudian memberhentikan taksinya silam ini. Nah, ketika sudah di pertengahan jalan Sichuan, Fung Lan ini sempat meminta silam untuk berhenti dikarenakan si Fung Lan ini mau muntah katanya. Nah, silam waktu itu sempat memberhentikan mobilnya. Kemudian si Fung Lan itu turun dan muntah di situ. Nah, setelah muntah si Fung Lan pun masuk lagi ke dalam taksi gitu. Ya, dia masih dalam keadaan mabok. Nah, waktu taksi itu udah berjalan, si Fung Lan ini tiba-tiba merubah arah tujuannya. Yang mulanya dia mau ke A gitu kan. Kemudian dia ubah, enggak ke situ tapi ke B. Udah sampai di B, enggak bukan di situ, ke A lagi. Dan terus kayak gitu. Ini yang membuat silam itu kemudian jadi jengkel. Yang awalnya nggak ada niat untuk menghabisi nyawa si Fung Lan. Dikarenakan ini, silam itu langsung muncul niatnya untuk melakukan aksi kejamnya. Akhirnya beneran nih, ketika mobilnya silam itu melaju di tempat yang agak sepi, silam ini pun memberhentikan mobilnya dan langsung loncat ke kursi belakang dan mencekik si Fung Lan yang waktu itu lagi mabok. Nah, dia ini mencekiknya dengan menggunakan kabel ya, yang udah dia persiapkan. Nah, ternyata aksinya ini sebenarnya sudah dia niatkan gitu. Tinggal mencari korban-korbannya aja. Kemudian meninggallah si Fung Lan itu kan karena dicekik tadi. Dan silam ini pun membawanya ke apartemennya. Ketika sampai di apartemen, dia lihat sapamnya itu lagi tidur gitu. Nah, karena itu dengan mudahlah dia membawa jasadnya si Fung Lan untuk dibawa masuk ke dalam apartemennya. Nah, kalian mungkin masih ingat, silam ini masih satu apartemen dengan orang tua dan adiknya gitu. Bahkan silam ini masih satu kamar sama adiknya. Nah, jadi solusinya, silam ini menyembunyikan jasadnya Fung Lan di bawah sofa di ruang tamu. Sebelum pada akhirnya silam ini pun masuk ke kamar dan beristirahat. Nah, antara silam dengan keluarganya ini kan beda nih. Kalau silam itu kerjanya di malam hari, ayah ibunya silam dan adiknya ini bekerja di siang hari. Jadi ketika siang hari rumah itu menjadi sepi, tinggallah silam yang ada di rumah. Nah, ketika dalam keadaan sepi inilah silam itu lanjut dengan aksinya. Diambilnya jasad si Fung Lan tadi di bawah sofa, dibawa ke kamarnya. Kemudian lantai kamarnya ini dilapisi dengan plastik-plastik dan merebahkan tubuhnya si Fung Lan di atas plastik itu. Nah, silam ini kemudian keluar dari rumahnya dan menuju ke salah satu toko di dekat rumahnya itu untuk membeli gergaji listrik. Nah, mungkin kalian udah ngira nih, gergaji listrik ini digunakan untuk apa? Ya, betul. Untuk memutilasi korbannya. Nah, setelah sampai di rumahnya, silam ini lalu mempersiapkan kamera polaroidnya untuk merekam aksinya tadi. Jadi, tubuh dari korbannya ini dipotong menjadi 7 bagian. Nah, dari bagian-bagian itu kemudian dijepret sama dia. Bagian kakinya dijepret, bagian tangannya dijepret, bagian kepalanya dijepret, kayak gitu aja. Dan inilah fantasi gilanya silam itu. Dan hal ini dia lakukan selama berjam-jam loh. Nah, tujuan silam melakukan ini adalah sebagai usaha dia untuk melampiaskan hasratnya. Akan tetapi yang anehnya nih, jasad-jasad dari wanita itu tidak pernah diperkaosnya. Karena memang pada saat itu, mohon maaf, silam ini mengalami gangguan pada alat vitalnya. Sehingga itu tidak bisa berfungsi dengan baik gitu. Nah, masuklah ke bagian yang paling disukai oleh silam, yaitu bagian alat vitalnya. Jadi alat vitalnya si Fung Lan itu dipotong, kemudian dimasukkan ke dalam toples, di mana toples itu sudah disiapkan bahan kimia untuk mengawetkan bagian tubuh manusia. Aduh, ngeri aku. Hanya bagian itu aja loh yang disimpan. Bagian tubuh yang lain itu malah dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian dari plastik itu diangkut keluar menuju taksinya. Kemudian silam itu pun kembali tidur. Dan kemudian dia pergi bekerja lagi pada malam hari. Ya biasalah supir taksi shift malam kan. Nah, pada malam harinya itu sebelum narik, silam menyempatkan diri untuk membuang jasad yang udah dia potong-potong tadi. Nah, ketika itu jasadnya si Fung Lan itu dibuang oleh silam di sebuah sungai yang namanya Singmung. Sebelum dia mencari penumpang seperti biasa. Dan beberapa hari kemudian potongan-potongan tubuh si Fung Lan ini berhasil ditemukan oleh kepolisian. Dan hal ini disebabkan oleh air sungai yang waktu itu memerah gitu. Orang-orang ini pada kaget, kok sungainya merah, kayak ada warna darah. Dan pada akhirnya setelah ditelusuri oleh kepolisian, didapatlah sebuah kantong yang isinya jasad manusia yang sudah terpotong-potong. Nah, BTW dari sejak dibuangnya sampai ditemukan itu, durasinya 9 hari ya. Akan tetapi, walaupun potongan tubuhnya si Fung Lan ini berhasil ditemukan, pihak kepolisian tidak bisa menemukan pelakunya. Karena memang teknologi
teknologi untuk pencarian pelaku pada saat itu tuh masih minim gitu. Dan penemuan jasad ini sempat menghebohkan Tokyo pada tahun itu. Dan berita tentang pembunuhan itu merebak di mana-mana, di koran, majalah, sampai di televisi. Nah, pada akhirnya si Lam Kor Wan ini pun sadar bahwa aksinya itu sekarang sedang viral dan kepolisian kesulitan untuk mencari pelakunya. Nah, dari sinilah si Lam udah merasa bahwa dirinya itu beruntung banget. Udah melakukan perbuatan kejam tapi tidak tertangkap. Dan ini membuat si Lam itu semakin pede untuk kembali melakukan aksinya. Maka dari itu, si Lam kemudian merencanakan pembunuhan-pembunuhan berikutnya dengan lebih matang agar dia tidak ketahuan dan tertangkap oleh polisi. Bukannya malah takut ya, malah direncanakan lagi tuh. Nah, lo tahu nggak? Agar rencananya itu semakin rapi, si Lam ini kemudian datang ke sebuah toko kimia untuk membeli bahan kimia dan pisau bedah agar proses mutilasi itu nanti semakin rapi, makin terlatih dia. Setelah 4 bulan dari korban yang pertama, Lam Kor Wan pun kembali melakukan aksi keduanya. Nah, aksi yang kedua ini berlangsung pada tanggal 29 Mei 1982. Nah, yang ketika itu korbannya adalah seorang wanita yang kerja di bartender yang bernama Chan Wan Ki. Kita panggil Chan aja ya. Nah, sebagaimana di pagi buta, Chan ini baru menyelesaikan pekerjaannya dan dia memilih pulang menggunakan taksi. Ya karena waktu itu dia udah terlalu capek lah. Nah, diberhentikannya taksi yang lewat itu kan. Ternyata supirnya adalah Lam Kor Wan. Nah, dalam perjalanan ini, si Lam itu kembali berhenti di sebuah jalan sepi. Kemudian loncat ke kursi belakang untuk mengancam korbannya. Waktu itu si Lam mengancam dengan menggunakan pisau, dan si Chan yang dalam keadaan panik dan takut ini berusaha menuruti kemauan si Lam. Yang waktu itu si Lam meminta kepada si Chan untuk menunjukkan apartemennya. Nah, rencananya si Lam ini dia akan melakukan aksinya di apartemen si Chan. Dia itu sebenarnya masih takut kalau perbuatannya itu terus dilakukan di apartemennya, suatu saat pasti ketahuan oleh keluarganya. Nah, berjalanlah taksi itu menuju apartemennya si Chan tadi. Nah, si Chan ini kan mulai berpikir ya, kalau entar dia dibawa ke apartemennya, ini memudahkan dia untuk melarikan diri. Karena walau bagaimanapun si Chan itu tahu nih gang-gang sempit di dekat rumahnya gitu kan. Dan beneran aja, sudah sampai di depan apartemennya si Chan, Chan melihat ada kesempatan nih untuk keluar gitu. Sehingga dia bisa melarikan diri. Dan beneran aja si Chan ini langsung berusaha untuk keluar. Akan tetapi sebelum usahanya itu berhasil, dia sudah tertangkap kembali oleh si Lam. Dan pada saat itulah si Lam itu langsung mencekik si Chan di dalam mobilnya yang membuat si Chan itu tewas seketika. Nah, rencana awalnya kan pengen eksekusi di rumahnya si Chan gitu kan ya. Karena si Chan ini udah keburu meninggal. Jadinya rencana itu diubah. Aksinya itu akan dilakukan kembali di apartemennya si Lam. Nah, seperti biasalah sampai di apartemen, lihat satpamnya lagi tidur, kemudian diangkatlah tubuhnya si Chan tadi. Ketika masuk ke dalam apartemennya disimpan di bawah sofa, dia pun kembali tidur. Terus siangnya adik sama kedua orang tuanya itu pergi kerja, si Lam itu pun lanjut dengan aksinya. Nah, di aksinya yang kedua ini udah semakin matang kan. Jadi dia itu menggunakan pisau bedah, teman-teman. Pisau bedah itu kan tajam ya. Kalau motong itu rapi gitu, nggak perlu tenaga yang kuat. Dan untuk yang kedua ini, si Lam kemudian merekam aksinya itu dengan kameranya. Dan videonya itu diberi judul Serious Secret, rahasia yang serius. Kacau. Jadi tubuhnya si Chan ini dipotong-potong menggunakan pisau bedah sebanyak 7 bagian. Seperti biasa, alat vital dari korbannya itu dimasukkan ke toples yang sudah berisi cairan kimia supaya awet gitu. Kemudian setelah dipoto, sisa-sisa tubuh itu dimasukkan ke dalam plastik dan diangkut ke dalam taksi. Lam Kor Wan ini pun kembali istirahat karena malamnya dia harus narik lagi gitu kan. Nah, untuk membuang mayat yang kedua ini, si Lam Kor Wan ini membutuhkan waktu yang lama untuk menentukan tempatnya karena dia juga khawatir nih suatu saat perbuatannya akan ketahuan. Nah, setelah beberapa hari barulah dapat tuh tempat untuk membuang mayat itu. Nama tempatnya Jalan Taihang. Jalan Taihang ini memang jalan yang agak sepi dan jarang dilalui oleh kendaraan. Jadi disinilah tempat yang akan digunakan si Lam untuk membuang mayat keduanya. Nah, 3 minggu setelah membunuh si Chan tadi, si Lam pun pada akhirnya mendapatkan korban yang ketiga. Nah, korban ketiganya ini bernama Long Sawan, di mana dia ini adalah seorang kasir di sebuah toko yang pulang bekerja di malam hari. Nah, biasanya si Sawan ini pulang kerja itu menggunakan kereta api. Tapi di malam itu, karena udah terlalu larut, Sawan ini pun memutuskan untuk pulang menggunakan taksi. Dan kalian tahu taksi yang diberhentikannya itu adalah taksinya Lam Kor Wan. Nah, waktu itu hujannya lebat banget ya. Dan masuklah si Sawan ini ke dalam taksinya si Lam. Si Lam pun seperti biasa. Dia sudah merencanakan aksinya, membawa si Sawan ini ke tempat yang agak sepi. Kemudian dia melancarkan aksinya dengan cara mencekik menggunakan kabel. Dan seperti biasa, si jasad itu dibawa lagi ke apartemennya. Dilihatnya satpam itu lagi tidur. Dengan mudah diangkut jasadnya si Sawan ini ke dalam apartemennya dan kemudian disembunyikannya lagi di bawah sofa itu. Keesokan harinya setelah keluarga dan adiknya itu pergi bekerja, Lam ini pun bangun dan melancarkan aksinya. Tapi ada perbedaan sedikit nih dari korban yang pertama dan yang kedua, yang dimana di korban ketiga ini si Lam memilih untuk merekam aksinya dengan mode otomatis supaya rekamannya itu terlihat lebih baik dan teratur gitu. Dan videonya ini diberi judul loh. Judulnya itu The Rainy
night mission, misi di malam hari yang hujan gitu. Dan di korban yang ketiga ini teman-teman, Silam ini kemudian muncul di dalam hatinya itu keinginan untuk mengambil sedikit usus dari si sawan tadi agar dia bisa mencicipinya. Ini udah kayak antropopagi gitu. FYI, antropopagi itu artinya keinginan seseorang untuk mencicipi bagian tubuh manusia. Nah, waktu itu sempat muncul keinginan itu di dalam diri Silam. Nah, diambillah ususnya sedikit, digigit-gigit sama dia, kemudian dia ludahkan. Karena bagi Silam waktu itu, ususnya itu nggak enak itu. Dan seperti biasa dipotong-potonglah itu menjadi 7 bagian, dan bagian favoritnya itu, bagian vital itu dimasukkan ke dalam toples yang sudah diisi cairan kimia. Dan sisa tubuh korbannya tadi dimasukkan ke dalam plastik, dan diangkut ke dalam taksinya. Dan Silam pun kembali untuk beristirahat. Nah, setelah kejadian yang ketiga ini teman-teman, Silam ini merasa agak sedikit kecewa gitu. Karena selama ini wanita-wanita yang menjadi korbannya itu adalah wanita-wanita yang terkesan adalah wanita buruk, yaitu wanita yang bekerja di malam hari. Ya tahulah bahwa cewek-cewek malam itu konotasinya pasti udah negatif gitu. Nah, Silam ini ngerasa nggak bersalah sama sekali, karena yang menjadi korbannya itu adalah wanita-wanita yang memang harus dimusnahkan menurut dia ya. Jadi muncullah keinginan Silam ini untuk melakukan aksi keempatnya dengan fokus untuk mencari wanita-wanita yang masih muda dan masih perawan. Sampai pada tanggal 2 Juli 1983, Silam ini pun menemukan korban keempatnya. Dia bernama Long Wai Sam, yaitu seorang siswi yang baru saja merayakan hari kelulusannya di sebuah hotel bersama teman-temannya. Setelah acara itu selesai di malam hari, Wai Sam ini langsung memutuskan untuk pulang, dan dia pulang dengan menggunakan taksi. Dan sayangnya taksi yang diberhentikan adalah taksinya Silam tadi. Seperti biasa, Silam ini kemudian membawa taksinya menuju tempat yang agak sepi. Berbeda dengan korban 1, korban 2, dan korban 3, korban keempat ini nggak langsung dihilangkan nyawanya. Tapi Silam memborgol terlebih dahulu, kemudian ngajak korbannya ini untuk ngobrol loh. Nah, inilah kali pertama Silam ini ngajak ngobrol orang. Udah itu wanita lagi. Ya, mereka berdiskusi soal sekolah, keluarga, bahkan agama. Setelah diajaknya si Wai Sam itu berkeliling-keliling dalam keadaan diborgol, barulah Silam ini mencekiknya sampai si Wai Sam ini meninggal. Nah, dibawalah jasadnya si Wai Sam ini ke apartemennya. Seperti biasa satpamnya tidur, dia bawa ke dalam apartemennya, dimasukkan ke bawah sofa, dia pun kembali beristirahat. Besokan harinya setelah keluarganya itu pergi bekerja, Silam ini melancarkan aksinya. Nah, yang uniknya di aksi yang keempat ini, ketika melihat jasadnya si Wai Sam, Silam ini kemudian muncullah hasrat seksualnya, dan dia pun mencoba untuk melakukan aksi nekopilia, yaitu bersetubuh dengan mayat gitu. Walaupun sebenarnya Silam ini tahu bahwa alat vitalnya itu tidak bisa berfungsi dengan baik, akan tetapi dia coba aja dulu gitu. Nah, setelah dia jalanin, barulah dia sadar betul bahwa dia itu sebenarnya nggak bisa, alat vitalnya itu terganggu gitu. Nah, setelah itu barulah dipotong-potong tubuh korbannya tadi. Semua kelakuannya itu direkam, dan rekamannya itu diberikan judul The Fourth Action. Dan bagian favoritnya juga alat vital tadi dimasukin ke dalam toples yang udah berisi dengan cairan kimia. Dan pada akhirnya perbuatan Silam ini pun terungkap. Tak beberapa lama setelah itu, pihak kepolisian ini dapat telepon dari seorang manajer toko foto gitu. Tempat Silam ini nyuci foto, kan foto Polaroid ya. Nah, si manajer ini memberikan informasi nih kepada polisi bahwa ada foto-foto aneh yang dipesan oleh pelanggannya gitu. Foto-foto itu berupa wanita-wanita yang ditampilkan tanpa busana, yang dadanya terpotong dan tangannya putus. Dan pose wanita yang ada dalam gambar itu kayaknya udah diatur gitu. Sehingga si manajer ini udah berpikir, wah ini kayaknya udah nggak beres ini. Terlebih lagi ketika itu, berita tentang pembunuhan di mana-mana itu udah viral. Jadi disinilah memunculkan kecurigaan. Nah, polisi yang mendapatkan informasi itu pun gercep datang ke tempat foto itu untuk meminta informasi dari si manajer. Terus polisinya nih nanya, kapan nih kira-kira foto ini akan diambil? Nah, kata manajernya 2 hari lagi pak, kita udah janjian kok sama dia. Nah, 2 hari lagi itu adalah pada tanggal 18 Agustus 1983. Kemudian adalah beberapa polisi dalam keadaan berpakaian preman. Di awal-awal sudah masuk ke dalam toko untuk bersiap-siap menangkap Silam. Nah, ternyata beneran teman-teman. Silam itu beneran datang untuk mengambil hasil foto yang sudah dia pesan. Dan manajer pun langsung memberikan isyarat kepada polisi bahwa yang datang ini adalah si pelaku itu. Dan polisi yang melihat isyaratnya langsung menangkap Silam. Dan Silam ini pun langsung diinterogasi di tempat itu loh. Akan tetapi Silam ini malah mengelak. Dia mengatakan bahwa foto-foto ini bukan miliknya, melainkan foto-foto milik temennya. Dia hanya diperintahkan untuk ngambil foto aja gitu. Nah, mendengar itu si polisi nggak langsung percaya dan meminta kepada Silam untuk menunjukkan siapa pemilik foto itu. Nah, kata Silam, kita tunggu di sini aja pak, sebentar lagi teman saya kesini kok, katanya gitu. Setelah tunggu punya tunggu, ternyata orang yang disebut oleh Silam tadi nggak datang-datang, yang membuat polisi semakin ngeh bahwa Silam ini hanya bikin-bikin cerita gitu. Dan pada akhirnya Silam ini pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Nah, di kantor polisi inilah pada akhirnya Silam itu mengakui seluruh perbuatannya. Dan saat
saat itu dia juga mengakui bahwa potongan-potongan tubuh yang ada di dalam foto itu adalah potongan-potongan tubuh milik korbannya. Nah, pada saat itu langsunglah apartemennya Silam ini didatangi oleh pihak kepolisian bersama Silam tadi dengan tujuan untuk mencari barang bukti. Nah, ketika masuk ke apartemennya Silam dan masuk ke dalam kamarnya, disitulah pihak kepolisian itu langsung ngeh bahwa mereka itu mencium zat kimia yang sangat kuat. Dan ternyata zat kimia itu berasal dari bawah tempat tidurnya Silam. Kayak di bawah tempat tidurnya itu ada sebuah kotak. Ketika kotak itu dibuka, ternyata ada beberapa toples di situ. Dan ketika toples itu diangkat, para polisi itu kaget semuanya. Ternyata di dalam toples-toples itu terdapat alat vital beberapa orang wanita. Nah, setelah penemuan itu, tim kepolisian langsung menyuruh polisi-polisi wanita untuk keluar dari ruangan. Karena mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Silam ini terlalu mengerikan untuk dilihat oleh perempuan. Bukan hanya toples itu, tetapi ada beberapa barang dari Silam ini yang juga ditahan oleh polisi, kayak majalah porno, foto porno, kamera beserta rekamannya, semuanya itu disita oleh polisi. Sementara itu, tim forensik juga menemukan beberapa helai dari rambut kemaluan korbannya, serta percikan darah yang menempel di dinding kameranya. Dan dengan bukti yang banyak ini, maka positiflah Lam itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan di dalam tahanan nih teman-teman, adiknya Silam ini malah ngamuk, kemudian memukul, menendang, dan mencekik abangnya ini. Dia itu ngerasa nggak percaya. Abangnya yang dikenal sebagai orang yang pendiam, jarang berkomunikasi, terus suka minder, kemudian melakukan kejahatan yang udah di luar nalar gitu. Dan di saat diserang oleh adiknya, Silam ini nggak ngelawan loh. Malah dia mengatakan kepada adiknya minta maaf. Dan dia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Nah, setelah diinterogasi beberapa lama, kemudian polisi pun meminta informasi kepada Silam ini, di mana dia membuang korban-korbannya. Terutama korban kedua sampai keempat ya. Dan ternyata potongan tubuh korban kedua dan keempat itu ditemukan di lereng perbukitan. Sementara untuk menemukan tubuh korban yang ketiga, itu polisi sempat mengalami kesulitan. Karena masalahnya Silam juga lupa tuh di mana tempat dia membuangnya. Karena waktu membuang itu kan pada malam hari ya, dicarinya pada siang hari itu memang agak beda gitu. Dan pada akhirnya jasad dari korban ketiga itu ditemukan beberapa bulan kemudian. Tengkorak dari korban ketiga ini ditemukan oleh seorang pembersih taman ketika dia sedang bekerja. Nah, sebelum sidang ini dimulai, pengadilan ini memutuskan untuk yang hadir itu hanya laki-laki saja, yang perempuan nggak boleh hadir gitu. Termasuk polisi-polisi wanita itu disuruh keluar. Karena apa? Karena dalam persidangan tersebut akan menampilkan atau menunjukkan barang-barang bukti. Yang salah satu barang buktinya itu adalah alat-alat vital yang ada di dalam toples tadi. Karena barang bukti ini dinilai oleh polisi terlalu sadis untuk dilihat oleh perempuan. Yang dimana hasil tes menyebutkan bahwa Silam ini sebenarnya adalah orang yang sehat mentalnya. Tidak ditemukan cacat-cacat mental di dalam dirinya ataupun kerusakan saraf yang membuat Silam ini tega melakukan perbuatan itu. Dan di pengadilan itu Silam mengakui perbuatan-perbuatan kejam yang dilakukannya itu adalah dorongan dari hasrat seksual. Dan banyak psikiater yang menganggap bahwa alasan Silam ini hanyalah alasan yang dibuat-buat untuk meringankan tuntutan yang didapatkannya. Dan dengan bukti yang sangat banyak, pada akhirnya pengadilan memutuskan bahwa Lam divonis hukum mati dengan cara digantung. Tapi sayangnya nih, di bulan Agustus pada tahun 1984, hakim memutuskan untuk mengganti hukuman mati Silam menjadi hukuman penjara seumur hidup. Dan sampai saat ini Silam itu dikabarkan masih hidup di penjara Sheking Hong Kong. Nah, seperti yang kita ketahui bagaimana latar belakang dari Silam ini ketika masa kecilnya itu sering dianiaya oleh orang tuanya. Dan ini sebenarnya dampak buruk dari kekerasan rumah tangga, teman-teman. Nah, bagi seorang anak, kekerasan rumah tangga itu akan berdampak kepada jiwanya di kemudian hari. Kayak Silam ini, dia tumbuh menjadi seorang pendiam, pemurung, susah bersosialisasi. Pada akhirnya dia harus melampiaskan hasrat seksualnya kepada hal-hal yang berbau kejam seperti ini. Maka stop untuk melakukan kekerasan terutama kepada anak-anak. Jangan sekali-kali kita memukul, menyentil juga nggak boleh gitu. Karena itu akan berdampak kepada jiwaannya. Dan pada akhirnya karena dia ini tidak bisa bersosialisasi, dia merasa kesepian dan menjadikan pornografi itu sebagai pelariannya. Dan pornografi pada akhirnya akan membuat seorang itu akan menjadi tajam jiwa sadisnya. Bahkan akan muncul jiwa psikopat. Ini yang ditakutkan, teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu videonya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa komen untuk memberikan ide-ide video berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya kalian mendapatkan informasi video-video yang aku upload. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.